Selamat berjumpa kembali dengan saya, mantan seorang pelaut. Ya, salam pelaut. Beberapa hari ini memang aku absen bikin video karena ya maklum kondisinya musimnya lagi musim pancaroba sehingga ya sedikit kena gangguan kesehatan. Seperti itu kawan. Namun saya tetap berusaha untuk membuat YouTube, untuk berusaha membuat video, education, narasi untuk ya teman-teman pelaut. Oke, pada kesempatan ini aku mau memberi satu informasi tentang dunia pelayaran, khususnya pekerjaan di atas kapal. Ya, mengenai bagaimana mengetahui tali temali waktu kapal sandar. Di situ pentingnya. Masih banyak officer yang belum memahami ini. Oke, langsung saja aku mau membahas pengertian dasar sebuah tali berdasarkan posisi. Oke. Yang pertama kita sering menyebutnya namanya headline. Oke, kalau dalam kosakata pelayaran kita namanya tros depan, yaitu sebuah tali yang dari kapal dihubungkan ke dermaga, di boulder dermaga, itu di haluan kapal yang menjorok ke depan terus gitu. Itu namanya headline yang berfungsi untuk menahan kapal supaya tidak mundur. Seperti itu. Jadi aku mau menerangkan namanya dan fungsinya. Masih sering sekali salah, belum mengerti itu. Oke, itu yang pertama. Oke. Selanjutnya yang kedua, langsung saja aku menyebutnya bridge line, yaitu sebuah tali yang dipasang di kade di boulder tegak lurus 90 derajat dengan kapal, yaitu fungsinya untuk menahan kapal supaya tidak keluar dari kade atau renggang. Jadi bodi kapalnya tidak keluar dari kade. Itu fungsi bridge line. Oke. Nah, yang ketiga yaitu yang namanya spring line. Nah, spring line itu sebuah tali yang dari kapal menuju ke border darat, border dermaga yang membelakangnya atau arah ke belakang. Kalau dari haluan kapal itu yang ke belakang, ya seperti ya yang ke belakang lah pokoknya, menuju ke buritan kapal itu. Nah itu namanya spring line. Fungsinya menahan kapal supaya tidak maju waktu sandar, tidak bergerak ke depan. Itu spring line. Oke. Selanjutnya membahas tali yang ada di buritan. Yang pertama tadi di haluan kapal, saat ini yang di buritan. Ini yang pokok. Seperti itu. Ada juga namanya spring line, tapi yang di buritan, yaitu dari buritan kapal ke depan arahnya ke haluan. Itu namanya spring line, yang fungsinya menahan kapal supaya tidak mundur. Seperti itu. Jadi itu namanya spring line belakang. Oke, ada lagi juga yang kelima yaitu bridge line belakang. Sama seperti bridge line haluan. Ini yang tegak lurus atau 90 derajat. Jadi kalau dipotong dari haluan bodi kapal itu 90
derajat seperti itu. Fungsinya sama, supaya menahan kapal tidak merenggang dari kade, dari dermaga seperti itu. Nah, yang keenam yaitu stern line. Stern line, kalau orang kita bilang namanya terus belakang lah, seperti itu. Nah, itu ya sebuah tali yang dari kapal menuju belakang karena jauh. Itu. Jadi nggak ke depan tapi ke belakang. Itu namanya stern line. Gitu. Jadi aku mengutarakan secara internasional vocabulary dan ya dari bahasa kita lah, Indonesia juga seperti itu. Yang fungsinya tentunya sama, untuk menahan kapal supaya tidak maju. Oke, sekarang istilah-istilah yang dipakai biasanya itu officer harus paham. Kalau standar internasional itu yang di haluan itu biasanya chief officer, yang di buritan second officer. Namun kalau di Indonesia rata-rata yang di haluan itu third officer, yang di belakang second officer. Tapi itu terserah lah, itu tidak jadi soal lah, toh sama-sama officer. Sebenarnya yang paling benar ya yang depan itu chief officer, karena tingkat bahayanya tinggi seperti itu. Jadi kalau pas olah gerak itu ada beberapa istilah. Misalnya haluan itu menginformasikan ke anjungan sudah berapa meter jarak haluan ke kade, sama kapal itu clear berapa meter, seperti itu. Sama buritan juga sama, menginformasikan jarak terutama. Begitu Mas Bro. Nah, oke, kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya, yaitu istilah. Apa itu istilah single up? Atau biasa kapten bilang single up, depan belakang, atau forward and aft please single up. Single up di sini artinya menyisakan satu stern line, satu spring line, atau satu spring line depan sama headline. Seperti itu namanya single up. Jadi seperti dipergunakan kalau mau unberthing, kawan. Single up itu unberthing, jadi single up. Oke, forward single up single up. Artinya semua tali dilepas, dinaikkan, sisakan ya 2 tali itu. Kalau depan itu sisakan 1 tali headline dan 1 tali spring line. Nah, yang belakang ya sama, sisakan 1 tali stern line dan 1 tali spring line. Itu namanya single up. Nah, setelah terjadi single up, ya baru laporan ke anjungan tentunya. Oke, cap ready single up, forward juga sama. Oke, cap forward ready single up, seperti itu. Nah, tinggal menunggu instruksi selanjutnya. Oke, next, misalnya kapten order, pilot order, the last line stern line, forward. Oke, forward, the last line spring line. Seperti itu. Artinya apa? Artinya belakang itu disuruh tali terakhir tali stern line, yang depan tali terakhir spring line, seperti itu. Karena last line istilahnya seperti itu. Nah, kalau sudah sudah tinggal tali terakhir diinfokan gitu. Nah, biasanya kapten oke, lego all and lego ya. Lego semua artinya lepas semua tali. Seperti itu. Nah, di buritan yang penting, kalau tali yang terakhir itu sudah naik di dek kapal, selalu harus diinfokan propeller clear. Karena kalau belum clear bahaya, bisa tali membeli propeller. Makanya harus diinfokan, oke, tali udah naik, propeller clear cap, anjungan, seperti itu. Sehingga anjungan bisa menggerakkan mesin, seperti itu. Sama di depan juga sama lah. Tuh. Dan naik all line up, all line clear, seperti itu. Tata rapi, selesai. Nah, pada waktu berting itu
biasa anjungan atau pilot itu ngasih komando, ngasih perintah. Misalnya oke, forward, first line, spring line, up, first line, stern line. Nah itu artinya apa? Artinya haluan itu tali pertama spring line. Nah yang belakang, yang buritan itu tali pertama stern line atau terus belakang. Seperti itu kawan. Jangan bingung, jangan panik, santai saja lah main tali itu. Ingat bahaya. Tali bisa membawa nyawa melayang kawan. Kalau terjadi kekuatan tali yang sangat kuat, tolong infokan ke anjungan. Officer wajib tahu itu. Nah, ciri-ciri tali yang kuat itu yang putus seperti apa? Nggak ngerti kadang. Nah itu kalau diinjek itu kayak kayu kawan, kayak kayu itu udah kuat itu. Tolong diinfokan. Oke cap, tali depan kencang sekali seperti kayu cap, kami takut dekat, kalau takut putus, seperti itu. Santai saja, nggak usah panik. Biasanya kapten panik biasanya, cuma santai saja, seperti itu. Nah ini sekelumit saja informasi masalah pekerjaan di atas kapal mengenai tali, karena pengalaman banyak itu officernya belum paham betul, sehingga kapten pernah turun. Aku punya kapten eksiden kawan, tali putus, hantam, masuk hospital. Untung nyawanya nggak melayang. Itu pernah terjadi. Seperti itu. Komunikasi yang bagus, intonasinya, intervalnya juga harus paham gitu. Kalau memang belum selesai, jangan mengerjakan yang lain, nggak usah panik gitu. Bilang aja, Cap maaf Cap, belum selesai Cap, jangan order lain lagi Cap. Nontang panting, memang pasukannya 1 batalion, gituin aja, nggak usah takut gitu. Nah ini fungsinya kita justru dengan pengetahuan pekerjaan itu kita justru disinilah safety akan tercapai. Orang eksiden itu karena kita kurang mengenal pekerjaan sehingga berbahaya. Seperti itu kawan. Ini sekelumit yang bisa aku sampaikan. Moga-moga bermanfaat, biarpun sederhana. Ya pengetahuan yang rutin yang biasa dilakukan. Aku hanya sekedar mengingatkan saja sifatnya. Minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, salam pelaut, Jaya Viva, Jaya Mahi. Sekian.